Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan alam semesta. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua disehatkan, diselamatkan, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ariza Podcast. Yang alhamdulillah ini suasananya rada-rada beda. Saya berada di Kota Bandung. Saya mengundang di sini ada tokoh masyarakat, bikers juga, sahabat saya, teman saya, saudara yang mungkin saat ini juga beliau mungkin pengusaha juga, dan kesini-sini arahnya sudah mulai ke arah yang kata orang ngomongnya hijrah katanya. Tapi mungkin kita tahu brother di bikers ini panggilannya Jidek gitu loh. Haji Deki sebenarnya. Tapi mungkin insya Allah nanti ingin ngupas seorang Haji Deki ini siapa sih sebetulnya. Dan insya Allah kalau like, share, and subscribe di Ariza Podcast ini, insya Allah kita akan berbagi rezeki lagi kepada fakir miskin. Amin. Anak-anak yatim, kaum duafa yang membutuhkan. Dan mungkin langsung sapa aja yang namanya Jidek ini siapa ya. Assalamualaikum Jidek. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Jidek? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Alhamdulillah walafiat. Jidek hatur nuhun nih. Terima kasih. Sama-sama. Sudah bisa mau podcast sama Ani. Nah, saya yang berterima kasih. Satu keberkahan bagi saya. Alhamdulillah. Ya. Ini rada berisik sedikit karena banyak ayam di sini. Ji, karena kita sudah prokes, kita sudah vaksin, kita sudah mengikuti protokol kesehatan, dan kita sudah berjaga jarak. Betul. Jadi ngobrolnya nggak pakai masker juga, rada enak kita nih ya. Kita udah 2 kali vaksin lah. 2 kali sampai 3 kali ya, booster. Ya. Ji, nama Deki, Haji Deki, nama panjangnya siapa sih Ji? Saya dilahirkan dengan nama Deki Fajar. Lahir di mana? Saya di Bandung. Saya lahir, tapi lahir dan besar di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Karena Bandung ini kan dianggap Bandung Raya, ada Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Bandung Barat. Iya. Tapi ini Kabupaten Bandung nggak? Oh, di Kabupaten Bandung ini Bale Endah nih, daerah Bale Endah ya. Bale Endah. Alhamdulillah. Ji, ini kok banyak ayam gitu? Gini ceritanya. Aduh. Ini yang dinamakan hikmah perjalanan bagi saya ya. Oh, hikmah perjalanan bagi saya. Ngomong-ngomong hikmah, Aji lagi bikin hikmah kretek gitu. Oh gitu Apa tuh hikmah kretek Hikmah kreasi tentang keimanan. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa kolaborasi. Amin, harus harus. Jadi Abi tahu nih, ini kan nih ayam nih. Tapi sebelum ngomongin ayam, ngomongin ayam nih, ayamnya cina mararahal oke ya? Enggak juga. Ya. Ji, perjalanan Haji Deki ini dari awal memang ingin jadi seorang pengusaha atau memang hobinya naik motor atau kayak gimana sih Ji? Ya, saya dilahirkan memang menjadi entrepreneur. Entrepreneur. Jadi dari awal senang menghibur orang bagaimana? Bukan ya. Menyenangkan hati orang. Menyenangkan hati orang nggak? Salah satu ibadah ya. Ibadah pisan. Masya Allah. Nah, saya mulai usaha di tahun 93. 93 tuh habis kuliah atau habis sudah nikah? Saya menikah di tahun 93. 93 nikah. Ya, berarti udah berapa tahun nih pernikahan nih? Saya nggak menghitung. Istri siapa bunda? Siapa nama istri teh? Ajah Yan. Ajah Yan ya. Terus anak berapa sekarang? Sekarang 6 alhamdulillah. Banyak ya. KB. Oh, keluarga besar. Terus gue Haji, abis selesai nikah, akhirnya mau bikin usaha seperti apa sih awalnya? Ya, saya tadinya usaha ikut orang, artinya jadi pegawai orang. Jadi pegawai, ya. Karena ya otomatis lah, saya harus belajar dari orang. Ya. Belajar dari orang bagaimana cara usaha yang baik. Karena tahun 90-an kan memang tidak banyak kompetitor untuk menjadi pengusaha. Iya. Kan momentum untuk menjadi pengusaha. Tapi memang tidak semudah ya membalikan tangan menjadi pengusaha itu. Leres. Ada perjuangan, pengorbanan. Ya, apalagi kita berhadapan dengan orang, kita bersilaturahmi dengan orang. Dan saya yakin wah ini memang luar biasa nih kedatangan di sini yang memang bagi saya hikmah.
hikmah bagi saya untuk bisa memperdalam. Saya jujur dalam arti masih banyak belajar. Sama juga masih gitu belajar. Ya. Beliau ini sahabat dan sekaligus guru saya. Bisa Guru aja, saya. bisa aja. Nah, kembali lagi di tahun mau mendekati ke 2000, ya istri saya sudah sama-sama kita pengusaha. Oh, pengusaha. Ya, Istrinya pengusaha. Usaha apa istri juga. waktu itu? Kalau istri saya di bidang entertainment juga. Wah, jadi membahagiakan orang juga. Ya. Ada yang base-nya yang urusan dengan dapurnya di itu ya, berkaitan dengan rekanan dengan Pertamina. Oh, dengan Pertamina. Ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Luar alhamdulillah. biasa, Dan kebetulan dengan rekan-rekan yang di luar Pertamina juga ada dalam kategori dalam produk yang lain gitu. Nah, ada istri saya berkolaborasi dengan saya, kita bareng-bareng. Alhamdulillah. Tapi kalau sekarang istri saya udah pensiun. Oh gitu, pensiun dalam arti udahlah urus anak aja lah. Oh, luar biasa. Lagi ibu cucu. Oh, insya Allah, amin. Amin. Nah, ini perjalanan hidup nih. Naik turun nggak sih seorang Haji Deki? Wah, Masya Allah. Kalau berbicara, nggak kan sekarang lihatnya seorang Haji Deki itu berkecukupan lah bahasanya. alhamdulillah, amin. Pernah susah nggak sih, Ji? Nah, itu dia. Orang kan melihat kayaknya ini nggak pernah susah. Iya. Mungkin begitulah. Iya. Apalagi kita berbicara sama-sama bikers lah. Oh, itu dia. Bicara di Davidson, Iya. mana-mana pasti mindsetnya, wah, atau apa. Benar. Itu kalau berbicara motor, berbicara itu kan hobi Ya. Hobi dalam arti bukan masalah berkecukupan Benar. karena hobi saja. Iya. Nah, kembali tadi ini kenapa bising ayam? Jujur ini selama gini pas 2019 akhir, karena ini hobi ayam ini memang dari kecil Dari kecil suka ayam. bukan ayam aja dalam arti hewan-hewan saya pernah piara kuda pacu. Allahu Akbar. Tempatnya di mana itu? Saya kebetulan ada lahan Alhamdulillah. Banyak kuda pacunya. Dulu sempat ada 5 5. Dari Australia kumaha gitu di jauh? Australia, dari G1, G2 jadi generasi 1. Yang tall brand saya belum pernah yang impor langsung dulu. Tapi dipakai buat Pacu, buat pacu saja. dipakai. Iya, buat pacu. Jadi bukan saya yang maksudnya, ada joki. Ada joki maksudnya. Pernah juara tuh? Alhamdulillah belum pernah. Belum. Gak apa-apa lah, hobi namanya. Namanya gak hobi Terus sempat saya datang ke diundang di Pulau Mas. Oh, di Jakarta Rawamangun ya. Sempat ke beberapa tempat. Ya hobi gitu aja. Kuda naik kene? Alhamdulillah. Saya. Oh, terus saya. Si almarhum. Terus hayam? Hayam ya karena saya hobi dari kecil ke ya kalau dulu ada anekdot gini dulu kalau bapak ada tamu, kalau tamunya nggak bawa ayam, saya nggak muka. Maksudnya ayam goreng? Ayam hidup. Oh, ayam hidup. Jadi ya karena kesenangan, terlalu senang saya. Misalnya tamu bapak atau ibu bawa tamu nggak bawa ayam, saya nggak muka. Kenapa nggak bawa ayam? Saya bilang. Ya Allah. Saking senangnya. Tapi kalau dilihat ayamnya arah-aneh gitu. Ini mungkin hikmahnya juga bagi saya. Pas masuk pandemi 2020, orang kan stuck tuh yang namanya usaha. Kecuali yang usaha minyak atau beras yang pokok-pokok, oke, masih oke. Tapi di luar itu kan stuck, apalagi di dunia entertainment yang harus mendatangkan orang, mengumpulkan orang. Ya otomatis ngolah nih. Entrepreneurship saya keluar. Nah, ini apa nih di dunia digital? Nggak ada lagi ya online, jual online. Saya tidak harus ketemu tapi jual. Ya ini saya impor beberapa ayam. Ini salah satunya contoh ini dari Jerman. Oh, ayam Jerman tuh gila. Jerman. Ini namanya Samo. Samo memang. Samo itu aslinya namanya Samoa, dari Jepang. Cuma ini di-upgrade oleh Jerman supaya size-nya lebih besar. Size-nya lebih besar. Ini dari India, Ini Asel. Asel ini salah satu peradaban ayam, Asel itu artinya kalau di Arab katanya murni, asli artinya. Oh, asli. Asel. Ini Asel. Dan ini generasi-generasi yang sudah dianakan di sini. Dan memang ini dari Inggris, Ini namanya Inggris. Kosamo. Kerajaan, meren. Nggak tahu saya dari mana ya. Kosamo, jenis yang terkecil, Samo yang namanya Kosamo. Ini katanya mahal. Ya, alhamdulillah. Berapa sih satu pasang ini sepasang? Ini
memang luar biasa. Ini saya beli 75 juta. Allahu Akbar, 75 juta. Kenapa saya beli? Karena ini ayam hias ya. Ini ayam hias. Oh, ayam hias, bukan ayam hias. adu ya, bukan ayam adu. Ah, pasti ngomongnya karena tampilannya seperti ayam Bangkok. Cuma kalau sebesar begini, kayaknya nggak mungkin di negara kita atau di Asia. Ini khusus jadi kontesnya kontes hias. Kontes hias yang berkaitan dengan anatomi tubuhnya. Jadi bagus bulunya, varian bulunya. Itu Nah, ini anak-anaknya ini saya jual online, Saya jual online karena online ini harus platformnya adalah trust, kepercayaan. Sepakat ya? Sepakat. Nah, dari trust itu saya bikin brand. Karena banyak tukang tipu di online. Itu beli transfer kagak datang barangnya. Kadang yang datang barangnya tidak sesuai. Nah, kalau yang ini eksak, eksak dalam arti barang yang dikirim pasti sesuai, dan peternaknya benar-benar yang harus pernah impor atau pernah mendatangkannya sendiri. Gitu. Nah, sebenarnya ayam ini sebetulnya ya, saya ini penggemar ayam goreng tapi. Ayam goreng. Kalau tepat waktunya tadi datang saya potong kan tadinya. Jangan mahal, ayam mahal pada potong. Ada beberapa kali pas kebetulan ada seleksi yang memang harus saya potong. Seleksi dalam arti bukan ayam yang sakit, ayam sehat. Ayam sehat, tapi kebanyakan saya. Kebanyakan akhirnya dipotong, kadang saya bagikan ke warga di sini. Alhamdulillah, bagi wae mah jidek mah ya. Luar biasa. Dibagikan ke sini biar merasakan, oh katanya Pak Haji mah ternak ayam mahal, ternyata dagingnya ini bisa dimanfaatkan buat banyak orang ya. Itu, dan ini memang handicapnya kan berkaitan dengan ternak ayam adalah bau ayam kan, bau kotorannya. Saya bisa mensiasatinya dengan bikin safety tank sendiri biar tidak bau. Nah, biasanya saya ketemu banyak ayam tuh bau tai uci, teh kotok. Tapi di dia mah terasa tekaraos. Ya. Ya yang ngopi heula teh kopi naon itu teh? Kapino Kapinonya. Produk ieu nya. Produk Kapino Produk Kapino ya Allah, sing nyobian bismillah. Aduh, raos kopinya ya. Raos ya. Ini mah susunya asli ya. Susu asli. Dalam arti bukan susu yang krim buatan. Ini susunya pure dari sapi yang benar-benar diperah di Subang nggak? Ada di peternakannya di Subang nggak? Alhamdulillah. Nah, gitu. Dari tahun berapa sih itu? Ini kurang lebih di tahun ini kan baru produk baru di 2018-an. 2018? Oh, baru ya, tapi enak kan saya pindah ke Kapino. Amin, nuhun. Ngopi ya. Eta kan hayam tuh cekar Rasulullah mah. Kalau ada kongkoroyok hayam, kongkorongoknya urang namanya. Justru itu yang mau ditanyakan sama saya. Itu sebetulnya pada saat sebelum subuh itu kalau ada terdengar bahasa Indonesia teh naon nih kongkorongok teh? Kukuruyuk. Bukan kongkorongok. Berkokok ya Allah. Berkokok, ayam berkokok itu tandanya dia sedang melihat, ayam ini sedang melihat malaikat sedang bertasbih. Malaikat bertasbih dijawab sama ayam. Betul itu, Pak? Iya. Masya Allah. Itu keterangannya benar sekali. Jadi berarti kedengaran kokok ayam ini berarti mereka tuh sebenarnya sedang bertasbih. Tapi tidak hanya ayam aja mungkin ayah. Nggak ada ayam ya. Yang tahu dari keterangan dari Rasulullah seperti ayam. Itu ayam yang berkokok gitu. Betul. Kan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua bertasbih yang ada di langit dan di bumi. Berarti bukan ayam doang. Ya kan? Mungkin ucing meong-meong tasbih meureun gitu ta. Gitu. Jadi semuanya apa ya? Allah menciptakan sesuatu itu Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak akan menjadi sia-sia gitu loh. Betul lah. Jadi ayam memelihara ayam bisa jadi manfaat, bisa jadi menghibur kita, ya kan? Kan bagian daripada ibadah gitu loh. Nah, saya yang tertarik gini, Kumaha? Tadi akan bilang nanti jangan lupa like and subscribe. Hasilnya nanti buat bagi-bagi sama fakir miskin. Saya selama ini suka menghimpun. Saya melelang ayam saya yang terbaik, bukan yang sisa. Yang terbaik. Nanti hasilnya akan saya sumbangkan semua. Sedekahin tuh semua. Ke masjid, pembangunan masjid. Terus kemarin saya lelang, dibeli oleh orang Malang. Alhamdulillah diserahkan langsung buat pembangunan pesantren di Subang. Gitu. Berarti benar-benar. Nah, nanti saya akan lelang juga. Alhamdulillah. Mobil khusus dalam acara buat
podcast ya. Podcast ini. Allahu Akbar. Insya Allah, teman-teman, sahabat-sahabat Jawara nih, Iya. tunggu untuk lelang di kesempatan yang nanti di channel yang beda tapi dengan Iya sih. Atur nuhun Kang Iya, Jidek. sami-sami kita berbuat kebaikan. Itu naon sih? Duh, iya manya. Bro, kadia tuh, Bro. Kadia Itu si Kang Candil. Maraban hayam. Maraban hayam itu teh. Punten ini, enggak mau ngasih makan ayam. Buat apa tuh, Mas? Ayamnya bingung mau masuk kepalanya tak asup-asup. Saling, Bro. Dulu kok. Dulu, Bro. Brother Candil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggak sih di dia kenapa lah ngobrol kaca ini orang tuh ngobrol ke Jidek kita Haji Deki jadi pengalaman hidupnya juga kumaha gitu loh Iya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kita Ya. Kang Candi karena tadi kita ngomongin hayam ya taunya hayam Iyas ini buat menghibur dan ada beberapa kalau misalnya ada ayam yang udah kelebihan dipotong dibagi-bagi lagi sama warga sekitar udah gitu kalau ada pelelangan ayam terbaik hasilnya itu juga disedekahkan buat orang yang lain. Ya. Ini kan luar biasa. Berbagi, berbagi. Makanya indahnya berbagi. Ya. Apalagi kata Rasulullah al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan kita ini kalau punya sifat-sifat dermawan, ini kata Rasulullah nih Jidek, as-sahih qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Amin. Dan mudah-mudahan termasuk Haji Deki ini nih, gitu loh, yang suka-suka berbagi ya. Jadi apa ya? Atau menjadi hikmah buat kita ini kalau ngelihat kayak gini kan orang disangka wah ya mah koleksi lo pada duit meren gitu ta kan pikirannya gitu ya Jidek ya betul pakai Harley ngecen pengusaha ayamnya duitnya dipiceunan cenah tapi kan ini realitanya gini Kang Candil ternyata Haji Dek kita mendingan berbagi eta enggak lah Kang Candil apalagi gini Kang Candil terutama sebagai sahabat dan guru saya ini sahabat juga nih selama penjualan meskipun orang mindsetnya pasti ayam semua itu mahal karena saya jual umur 1 bulan ini 2 juta 2 juta sebulan teh 1 bulan Allah 2 juta tapi ada ininya ada marketnya banyak justru, kita suplainya yang kurang demand yang banyak sampai sekarang makanya dijadikanlah beberapa teman-teman di kota dan kabupaten yang lain untuk berlomba-lomba supaya budidaya ayam samo dan asel ini di masa pandemi begini kan ini belum beres pandemi ini iya betul mudah-mudahan beres tahun depan dah amin ya mudah-mudahan beres karena udah level 1 kita ini amin. Dari WHO dibilang level 1 amin mudah-mudahan nggak ada level 0 nggak ya. Jadi kita harus silaturahimnya terus jalan itu dia dan kita kan mau bikin program juga sama tadi saya denger hikmah kretek hikmah kan orang Kang Candil kayak mau berjalan orang teh nanti itu siapa Kreteknya teh apa ya itu saya ditanya ke hikmah kreasi tentang keimanan boleh ikutan saya sangat dibolehkan apalagi kita riding bareng lagi orang-orang riding bareng orang mau motoran perjalanan tapi dapetin hikmah cik tiap kejadian teh kira-kira mendapatkan hikmah menambah keimanan atau menurunkan keimanan gitu ta nanti saya boleh edukasi nggak ke pesantren-pesantren yang di pelosok sangat boleh masalah edukasi masalah ternak ayam boleh itu kan budidaya peternakan itu kan buat meningkatkan perekonomian kita lagi bener nggak hitung-hitung saya membuka cabang iya membuka cabang membuka mitra di tempat-tempat yang lain supaya bisa apa ekonominya hidup lagi berkaitan dengan pesantren kalau pesantren kan mindset di daerah kobong kobong itu yang aduh notabene tapi masya Allah lah kalau ekonominya saya yakin akan bangkit dengan yang cara dengan silaturahmi saya juga bisa ikut mengajarkan nanti mengajarkan bagaimana menirukan suara ayam ya wae ternyata ada teknik vokalnya oh gitu sabar DB sabar DB berapa dB nih high speed dia mah endurance naon sok
Eta teh artinya naon? Apa? I love you. Oh, bahasa ayam ya. Ngerti Nabi Sulaiman bisa ngomong jeung ayam. Dan ada lagi satu, ini kita edukasi ya. Kita kan berbuat kebaikan itu harus bisa, orang lain juga bisa berbuat untuk kebaikan. Dalam penjualan saya tetap sisihkan yang namanya zakat. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Supaya kita bisa minimal kita berbagi. Karena ini ya karena ayam mahal lah, dalam tanda kutip ayam mahal. Ya alhamdulillah sampai sekarang dari 2000 pas pandemi, dan mungkin saya mudah-mudahan terus berkembang dan berkembang supaya apa, saya bisa membagi juga ke teman-teman. Nah, Jidek ini kok jadi kelihatan soleh kieunya gitu. Maksudnya ayah enggak boleh dengar kemarin udah lama sih sebenarnya Ji. Atau nonton di serius kan eta mah. Jangan. Enggak Ji gini Ji. Ji pernah mengalami apa ya katanya koma ampun. Urusan itu ampun. Maksudnya ini kan pengalaman spiritual, kok bisa hijrah akhirnya seorang Jidek tuh sekarang mikirin banyak orang, nggak mikirin sendiri gitu loh. Ini momennya di situ kah atau memang gimana sih Ji? Kan pernah dibawa ke sana ceritanya nih. Ya itu salah satunya itu karena saya ada salah satu, nggak tahu penyakit saya apa sehingga dokter menzat bahwa saya ini kolik. Kolik itu naon sih? Berkaitan dengan ginjal. Oh ginjal. Karena mungkin masa lalu saya yang bene, jadi ginjal saya tidak sempurna. Al insan makhluk kotor manusia mah ada tempatna dosa. Sami abdi geus. Komo Kang Candi ya mayo. Berkokok terus. Akhirnya bisa malaikat satu waktu saya kena kolik, Kak. Kolik ini udah dahsyatnya. Kronis gitu. Sakitnya yang luar biasa. Saya seumur hidup merasakan itu sampai kakak saya semua sudah kumpul. Oh ngumpul tah? Kumpul, anak-anak saya ngumpul semua. Istri ngumpul? Ya istri cuma satu Istri satu. Itu kan keceplosan. Mal kapancing. Apal kemana lah? Hiji mah enak apal. Hiji kata siap-siap cenah. Nah habis itu sudah kumpul, saya keadaan bukan blank out karena kejadiannya hampir 2 jam lebih. 2 jam lebih. Saya kolik jam 4, saya bangun lagi jam 6, Pak. Jadi dalam jeda jam 4 sampai ke jam 6, saya setelah sholat asar gitu, Pak, saya maksain untuk sholat asar. Karena saya merasa ini beda nih, rada beda ya. Beda, saya duduk udah nggak bisa, segala macam udah gerak sedikit sakit, nahan sakit, saya sholat biasa, tidak duduk. Saya paksain, alhamdulillah selesai. Sudah itu saya udah nggak kuat, hilang nggak? Blank hilang. Konon katanya kata istri saya, kata kakak saya, pas saya sudah sadar ternyata udah ngumpul. Di satu jeda itu gelap, tapi suara masih kedengar. Malah ada yang dalam telinga kanan saya, masih ingat telinga kanan saya, ada lantunan suara ayat suci. Saya lupa lagi, tapi kata istri saya itunya lafalnya itu berkaitan dengan maut. Apa itu, Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu, pas hari itu saya sempat langsung ngomong ke istri saya pas yang berjiwa pasti ketemu dengan maut, bernafas pasti ketemu dengan maut. Berarti ini udah persiapan ceritanya. Nggak tahu ya ayah, pas didengar di sini, aduh, dalam hati saya meninggal. Nah dalam rentang waktu itu ada satu cahaya, masya Allah, itu warnanya itu pelangi, nggak ada apa-apa. Warnanya itu seperti indah, tapi titik kecil menuju ke besar. Allah, maaf, terlalu bersemangat saya. Ya, titik itu tambah membesar. Sebelum saya melihat dari titik membesar, anak saya datang ceritanya. Anak yang paling kecil sama satu kakak laki-laki. Ayo ditarik pulang. Pulang. Tapi tidak kelihatan. Iya. Tapi itu suara anak saya sama kakak saya.
ditarik, ternyata pas saya anggap sadar, ini sudah semua orang sudah. Itu kejadiannya rentang 2 jam, Kang Candil. 2 jam. Istri saya di sebelah lagi nangis, pegawai saya semua, kakak-kakak saya. Berarti dipersimbangkan ya itu ya. Wallahu a'lam. Kayaknya mau masuk alam barzah terjadi deh. Karena doa istri sama anak-anak sih namanya. Cuma itu, Ak. Yang ingat itu saya, ayat itu. Awaladin solihin yad'ullah, ada anak yang mendoakan, ada istri yang mendoakan, Tapi, ada kenapa saya boleh bertanya? Ya, kan kakak saya itu 8. 7, meninggal 1, sisa 6. Tapi yang datangnya cuma 1, ah. Terus kenapa anak saya 6 yang datangnya paling terkecil? Iya. Kenapa nggak datang semua gitu pikir saya? Itu yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang, ah. Mungkin yang jatuhnya itu yang doanya pada polos-polos berenda. Jadi pada saat mendoakan ayahnya, mendoakan orang tuanya, mereka tuh doanya benar-benar mintanya benar-benar dengan ke Allahnya luar biasa. Itu mungkin akan menarik lagi dan Allah mengabulkan doanya. Jadi kita berjamaah doa, mungkin ada 1, 2, 3 yang pasti ud'uni astajib lakum. Setiap doa pasti dikabulkan sama Allah. Tetapi ada kadar kualitas doa itu sendiri berdasarkan keyakinan atau tidak. Makanya kata Allah kan, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata idadan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakanlah Muhammad kepada hambaku bahwa aku ini adalah dekat. Aku ini dekat. Ya, makanya wa inni qarib ujibu da'wata idadaan. Ya, dan mintalah kepadaku kata Allah. Dengan keyakinan. Kalau dimintanya dengan keyakinan, dengan yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, biasanya saat itu doa itu menjadi instan. Saat itu langsung langsung dikabulkan sama Allah. Dibebas ya. Ini versi A, nggak tahu versi yang lain ya. Ya. Tapi versi yang lain yang pasti semuanya mendoakan. Ya. Semuanya sayang kepada Jidek. Hayang ketinggalan deh ngobrol deh meren gitu ta. Jadi nah itu gitu. Yang saya berbalik. Benar. Jadi dari situ mungkin salah satunya seperti halnya saya pernah koma juga. Iya. Jadi kelihatan amanya bukan suara saya. Masuk di dalam saya mah baru kalau Haji Deke mah baru mau ngebuka cahaya. Ya. Kalau saya mah udah masuk di cahaya itu. Masya Allah. Dan saya lihat penghuni-penghuninya semuanya bercahaya. Di situ saya hanya melihat dalam diri sendiri, ya Allah, kok saya ini kayaknya nggak pantas deh masuk di wilayah kesucian seperti ini, karena saya pendosa, masih banyak dosa, ibadah masih ala kadarnya, masih belum sungguh-sungguh, masih biasa-biasa aja lah. Tetapi di situ saya melihat, ya Allah, ini luar biasa, suasananya luar biasa, suasananya indah, membahagiakan, menyejukkan, semua percaya. Saya lihat orang ini percaya, saya lihat orang ini percaya, ini percaya. Saya juga, ya Allah, ini benar saya ditempatkan di sini gitu loh. Udah setelah itu ada guru saya datang. Pada saat lihat, loh, kok guru saya ada di sini? Kan guru saya masih hidup. Oh, waktu itu guru saya masih hidup. Ya. Kenapa ada di sini? Ya udah, saya cuma melihat guru saya, beliau tersenyum, saya ingin mendatangi beliau. Saya ingin mendatangi beliau tersenyum, beliau ngebalik. Saya lari ikut nemuin beliau, akhirnya saya terbang. Oke. Di situ guru saya memerintahkan kepada seluruh jemaahnya, kepada seluruh murid-muridnya, semua bangun. Pada saat itu saya koma dari jam 1 sampai sebelum subuh. Woi. Di situ dimana? Karena saya sudah pakai ventilator, sudah nggak ada napas. Udah. Di rumah sakit? Di rumah sakit. Oke. Karena saya sudah pakai ventilator yang sudah tidak ada nafas lagi, cuma pakai bantuan. Kapan itu? 2 tahun yang lalu. Pas pandemi? Sebelum pandemi saya lockdown duluan. Oh, lockdown duluan. Jadi Oktober, 23 Oktober. Pandemi masuk Maret kan? Iya. Jadi 2019 saya udah mungkin. Iya, 2019. Iya. Gitu loh. Jadi 2018 kalau nggak salah. Ya, oke. Ya. Jadi 2019 masuk pandemi itu 2019, berarti 2018. Oke. Ya udah, dari situ saya meyakini ada doa, padahal itu diperintahkan sama guru saya untuk semua dibangunkan. Waktu itu jam 2 malam dibangunkan semua
untuk mendoakan saya. Ya. Istri saya yang paling sedih bahasanya, karena udah nangis gerung-gerung. Aduh, suaminya daya gitu bahasanya. Sama ya. Gitu ya. Sama. Jadi bundaki sama ya. Sama. Nyabokan. Oh. Bangun sih ya, bangun. Mumpung. Jadi ini hikmah. Ya. Ji, tiap kejadian kayak gini Haji bisa untuk bisa lebih baik lagi. Amin. Nah, hijrah sebenarnya itu adalah hijrah melakukan hal yang lebih baik lagi ke depan, gitu loh. Fastabiqul khairat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan, Kang Jandil, dan ketakwaan, bukan mengajak kepada kerusakan atau sesuatu yang sifatnya keburukan, gitu loh. Nah, ini kan jadi hikmah nih. Sekarang kan dikit-dikit mikirin orang, dikit-dikit mikirin orang lain. Karena memang kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, tapi boleh cerita sedikit sebelum closing nih, Ji ya. Susahnya Haji Deki itu kayak gimana sih? Untuk sekarang, Kak? Nah, pernah ngalamin susah? Oh, saya pernah mengalami sangat susah. Isi kebagian susah, maksudnya isi nggak? Sama. Oh, ikutan. Saya sampai ngontrak, Kak. Kontrak? Kontraktor dong. Kontrak, Kak, serius, Kak. Kontrak. Sama, waktu pas anak bungsu saya lahir, Kak. Anak yang ke-6? Anak yang ke-6. Pas anak ke-6, kesusah? Waduh, Kak, saya diuji oleh Allah. Ya, tidak ada lagi. Segimanapun, orang tua adalah yang harus kita puji dan puja. Dalam arti kita harus birrul walidain, patuh taat, wabil walidaini ihsan, berbuat baik terus sama orang tua. Itu kan orang tua itu wakil Tuhan di muka bumi. Itu dia itulah hadir tetap. Karena kan saya punya platformnya gini, saya mandiri, yang tadi bilang saya lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Termasuk saya ke keluarga dan orang tua. Karena selama saya bisa berdiri, saya harus bisa hidup di kaki berdiri di kaki sendiri. Iya. Nah, tapi akhirnya karena orang tua, ya tetap saja namanya juga orang tua. Saya berjibaku dari nol lagi. Karena tempo hari ekonomi lagi gonjang-ganjing, ya akhirnya saya start lagi, mulai lagi. Berarti awal dari orang tua lagi. Doa orang tua dulunya. Bukan bantuan doa orang tua, doa orang tua. Itu mustajabnya doa orang. Ridho fi ridhol walidain, wa sukhtu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Jadi ya. Berarti momen tuh, momennya juga tuh. Betul. Ya di situ ibadah tuh terus. Nah, doa ke Allah deh. Tetap dan tetap apapun yang sampai saya lakukan hari ini, apalagi selepas kejadian koma itu, saya berbuat, Kang Jandil, apapun saya perlakukan, saya sudah tidak melihat masalah keduniaan untuk alhamdulillah. Semua saya serahkan innalillahi wa inna ilaihi. Luar biasa, kalimat istrinya itu mahal itu. Berat itu, tapi saya pernah lakukan sampai saat ini. Jadi apa hikmahnya? Capek, capek mikirin besok harus makan. Iya. Atau saya mah sekarang mah Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pasrahkeun ke Allah, tapi pasrahkeun ke Allah teh Kang Candil, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita udah menyerahkan segala urusan sama Allah, Allah teh akan cukupkan keperluannya sebenarnya mah. Itu gitu, pasrah orang teh. Tong pasrah kumaha beda ya, tong pasrahnya beda ya. Ini contoh nih, saya mau touring ke Bali kemarin. Saya nggak ada uang. Like touring teh nggak ada duitnya. Ada duit. Motor ada, uang nggak ada. Ada yang beli ayam, cukup dong bolak-balik ke Bali. Luar biasa. Itu namanya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang nggak disangka-sangka. Karena nggak bener ke Allah nggak sebener. Dan itu ada lebihnya. Setelah saya jual ayam, saya bisa berbagi di Batu Malang, Kak. Alhamdulillah. Yang kena musibah? Alhamdulillah. Di Bali saya bisa berbagi juga, karena Bali apalagi Kute lagi. Memang kalau jalannya Allah mah pasti jadi manfaatnya semuanya ya. Alhamdulillah. Saya bisa berbagi. Di dua daerah itu saya bisa berbagi. Alhamdulillah. Di dua daerah itu. Mudah-mudahan jazakallah khairan katsir. Allah balas kebaikan Kang Haji Deki ini. Amin. Ya, dengan yang bukan ria ya, bukan ria. Bukan. Ini mah Ria Irawan. Terus mawat. Orang mengajak babaturan. Ya, itu. Teman-teman ya berbagi. Ini momennya berbagi pandemi teh. Yang berkelebihan sok keluarkan atau jangan orang-orang yang
susah. Bener nggak Kang Candi? Kang Candi bisa menghibur orang. Dulu dibayar ratusan juta, akhirnya nyanyi di mana-mana dibayar 2 juta ya lumayan gitu. Lumayan. Jeung doa. Ya Allah. Jadi non bisa. Sami-sami Kang Candi kita kalau kolaborasi ntar Hikmah akan kretek nih. Hikmah kretek. Ya. Hikmah Ya, kretek. orang keliling lah, orang bisa dapat hikmah di mana Amin, amin. tentang kehidupan. Saya ikut A. Nah, ini sponsoran mah kedah gini kan. Ada tuh. Eta pala bahas sponsor. Jadi raus ngopi itu. Kangji non bisa. Sami-sami ya. Non bisa. Sing sadana keluarga dibahagiakan ku Sami ya, Allah, oke. istri, sada bunda, Sami. semuanya, anak-anak. Sami. Ya, riding masih jalan kita Iya, ya. masih. Kang Candi kudu mau motor aja nggak? Kayaknya harus. Lu badak ting. Enya nu rada alit sekeuna naon lah. Pokoknya roda 2. Roda 4. Tapi kita ibtiqo mardotillah. Kita mengharap ridho Allah, Amin, bukan mengharap amin. apa-apa nih. Mudah-mudahan kita bisa bagian daripada syiar dan dakwah kita. Itu yang terpenting. Tapi ibda binafsi kebaikannya itu dan perubahan itu harus dimulai dari diri kita. Jangan kita sosok tahu kita nyuruh orang baik kita belum baik. Ya. Jadi ki hatur Siapa? nuhun pisan. Nuhun. Sukses jeung hayam nanya Amin, tuh. amin. Tasbih deui tah hayam tah Amin. kokorongoknya gitu. Alhamdulillah ya Allah. Podcast ini seru ya. Kayak di bukan kebun binatang, bukan kebun ternak ayam pokoknya nama. Ini kediamannya Haji Deki di daerah Bale Endah dan alhamdulillah beliau juga hijrahnya ya bertahap dan penuh pengorbanan dan perjuangan. Beliau bisa berbagi dengan kita semua dan jangan lupa juga insya Allah siapa yang like, share, and subscribe dari Ariza Podcast ini akan kita berikan lagi kepada fakir miskin, kaum duafa, anak-anak yatim yang membutuhkan. Dan tadi hebatnya lagi Haji Deki mau melelang yang namanya ayam terbaiknya untuk kita bagikan lagi buat sedekah. Ya, Mudah-mudahan kebaikan Haji Deki senantiasa dibalas sama Allah yang berlipat ganda, Amin. dikabulkan doa-doanya, Amin. dan mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Allah. Amin. Begitu, pamit. Mudah-mudahan semoga podcast Ariza ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat kita semua. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang-kurang berkenan dari perbincangan kami bertiga, semoga dimaafkan ya, mudah-mudahan. Jadi sekali lagi maaf lahir batin. Pamit, Kang Candi pamit dan Haji Deki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.